Salam sukacita bagimu, saudara dan saudariku seiman. Sejak tanggal 22 Februari 2022 yang lalu, hampir semua pasang mata warga dunia terarah pada hubungan dua negara di Eropa Timur, yakni Rusia dan Ukraina. Kedua negara ini terlibat dalam perseteruan satu sama lain yang diawali dengan invasi Rusia ke Ukraina. Menurut pemberitaan media, ada banyak alasan yang mendasari perseteruan ini. Namun, baik dari pihak Rusia maupun Ukraina, keduanya saling menyatakan bahwa merekalah yang berada di posisi yang paling benar. Mereka tidak akan bersedia untuk menurunkan tensi perseteruan sebelum tujuan yang ingin mereka kejar benar-benar tercapai. Kenyataan semacam ini tentu sangat mengkhawatirkan, sebab tidak pernah ada perang yang baik. Selaku pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus mengajak kita untuk selalu bersatu dalam doa bagi perdamaian kedua negara ini. Tanpa perlu membeda-bedakan antara kawan atau lawan, kita harus terus mendoakan mereka. Sebab rahmat Allah itu diberikan kepada siapa saja tanpa memandang bulu. Dalam mempraktikkan setiap kebaikannya, Allah tidak pernah pilih kasih. Allah selalu berlaku adil. Saudara dan saudariku seiman, ajakan untuk tidak membeda-bedakan orang saat mempraktikkan kebajikan itu ternyata dimaklumkan juga oleh Yesus dalam Injil hari ini yang berasal dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Sebagai salah satu bagian dari khotbah bukit di atas bukit, Yesus mengajari para muridnya untuk lebih serius lagi dalam mempraktikkan kasih kepada sesama. Bila mana secara umum di tengah kehidupan masyarakat ada perintah untuk kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, Yesus menghendaki agar para muridnya untuk berbuat lebih dari muatan perintah tersebut, yakni kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuntutan Yesus ini harus diperhatikan dengan sangat baik, karena ada dua alasan yang mendasarinya. Yakni, pertama, tindakan ini dilakukan juga oleh Bapa di surga. Bapa, menurut Yesus, adalah Dia yang membuat mataharinya terbit dan hujannya turun secara merata, baik bagi orang benar maupun yang tidak benar. Maka dengan gambaran seperti ini, kita juga bisa berkesimpulan bahwa perihal mengasihi, Bapa tidak pernah membuat pengelompokan orang berdasarkan kriteria, baik atau jahat. Kasih Bapa itu berlaku universal. Kasih Bapa itu seperti moto SCTV, yakni satu untuk semua. Tampilan Bapa yang demikian tentu harus dimiliki pula oleh kita anak-anaknya ini. Bila Bapa itu sempurna dalam kasih, maka para murid Yesus pun harus sempurna dengan kualitas yang sama. Tujuannya adalah bukan dalam rangka untuk menyaingi Bapa, tetapi untuk
meneladani Bapa. Ingat, kita dicipta secitra dengan Allah. Kedua, tindakan ini memberi identitas yang baru dan khas. Dengan mengasihi musuh dan berdoa bagi para penganiaya, para murid Yesus akan lebih mudah dibedakan dari orang-orang yang berada di sekitar mereka. Dalam konteks ini, menjadi berbeda hendaknya jangan diartikan dengan keinginan untuk menjadi kelompok yang eksklusif. Tetapi yang dimaksudkan dengan menjadi berbeda adalah para murid Yesus diberi identitas manusia baru. Manusia baru adalah orang yang memiliki cara berpikir dan berperasaan yang berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Pikiran dan perasaan mereka hanya berorientasi bagi lahirnya kebahagiaan bersama. Sehingga mereka sama sekali tidak pernah memikirkan kepentingannya sendiri. Walaupun kebaikan mereka diingkari, manusia baru sama sekali tidak akan pernah merasa kecewa. Karena bukan tugas mereka untuk menuntut balasan. Mereka hanya dipanggil untuk mengasihi. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi mereka. Kasih tidak akan pernah kurang karena dibagikan. Tetapi sebaliknya, kasih akan terus berkembang karena diteruskan kepada orang lain. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, sadarilah bahwa semangat pertobatan yang kita kobarkan dalam masa prapaskah ini sejatinya juga menyangkut panggilan untuk memperbarui kasih kita. Bila mana selama ini kita masih membeda-bedakan orang sebagai fokus aliran dari kasih kita, maka kini mari segera berbenah diri. Kasih Allah itu utuh dan penuh. Jangan merendahkan kualitas kasih Allah dengan tampil sebagai anak-anaknya, tetapi kasih kita selalu terpecah-pecah dan setengah-setengah. Mari kita berjuang bersama untuk tidak pernah membuat malu Bapa di surga dengan memiliki kasih yang semacam tadi. Tuhan memberkati kita sekalian.